Pendiri Kerajaan Mataram Islam, Panembahan Senopati, konon memiliki rekam jejak hubungan yang kurang baik dengan ayah angkatnya, Raja Pajang. Hal ini karena nafsunya akibat ramalan dari Sunan Giri. Konon, keras kepalanya Senopati ini karena mendengar cerita dari ayah kandungnya, Ki Ageng Pamanahan. Saat itu sang ayah menceritakan mengenai ramalan Sunan Giri jika anak kandungnya bakal menjadi raja besar di Pulau Jawa dan memiliki pengaruh. Hal ini yang membuat Senopati mulai lupa daratan dan membangkang ke Pajang. Nasihat dari sang paman Ki Juru Martani sebagaimana dikisahkan pada buku Tuah Bumi Mataram agar menghormati Sultan Hadiwijaya ayah angkatnya pun tak mempan. Melihat gelagat Panembahan Senopati yang berlebihan ingin menguasai kerajaan Pajang, Ki Juru Martani menegur dan memberikan nasihat. Ada 3 kesalahan yang kamu buat, Ger. Kamu memusuhi Raja Pajang, Kanjeng Sultan, yang tak lain adalah orang tua dan gurumu. Saya malu, karena kita yang ada di Kerajaan Mataram sepertinya tidak tahu membalas budi baiknya. Bukankah kita telah diberikan tanah dan wilayah untuk kita tempati dan kita bangun ini? Saya minta, Ger. Sekarang mintalah kepada Allah dengan teguh agar nanti bila Kanjeng Sultan sudah wafat, kamu bisa menggantikan keratonnya. Tapi sekarang jangan sekali-kali memusuhi beliau. Justru sebaliknya, balaslah kebaikannya agar batinnya rela nanti kamu yang menggantikan kedudukannya sebagai raja. Wajang Ki Juru Martani. Bahkan dengan berpura-pura menangis, Senopati mengatakan dirinya sudah bersumpah tidak akan sowan datang ke Pajang lagi. Pernyataan sang ayah akan ramalan dari Sunan Giri membuat Senopati lupa daratan. Ia bahkan tega menyakiti orang yang selama ini membesarkan dirinya. Pada konteks ini seolah Senopati diperbudak oleh ambisinya sendiri untuk menjadi raja. Alhasil, ia lupa dengan nilai-nilai etika, moral, dan kebajikan. Padahal moral, etika, dan kebajikan merupakan patokan seorang pemimpin dalam memimpin rakyatnya. Di pemikiran Senopati, jika dirinya benar-benar bisa dikukuhkan sebagai Raja Mataram, maka syarat utamanya harus berani membangkang terhadap Pajang. Oleh karenanya, ia pun menolak keras bahkan berjanji untuk tidak menghadap ke Pajang. Sikap Senopati seperti ini justru menggambarkan dirinya seolah ragu dengan ramalan Sunan Giri. Sebab jika memang benar-benar yakin dengan ramalan Sunan Giri di atas, Senopati tentunya juga harus yakin bahwa Pajang, tanpa melalui politik pembangkangan atau pemberontakan, suatu saat akan runtuh dengan sendirinya dan akan tergantikan oleh Mataram. Jadi, sikap yang ditunjukkan oleh Senopati itu seharusnya seperti yang disarankan oleh Ki Juru Martani, yakni tidak perlu melakukan pembangkangan terhadap Pajang. Dengan kata lain, ia harus tetap hormat terhadap Kanjeng Sultan, yang salah satu caranya adalah tetap melakukan sowan ke Pajang. Sebab jika ramalan Sunan Giri itu benar-benar ia yakini, suatu saat akan terjadi secara alami. Apalagi Kanjeng Sultan Pajang sendiri juga percaya dengan ramalan Sunan Giri tersebut. Sultan pun sudah pasrah dan ikhlas. Artinya, Sultan Pajang sendiri tidak akan menghalangi suratan takdir tentang lahirnya Raja Besar di Mataram. Panembahan Senopati adalah sosok yang pandai menyerap energi kekuasaan dan kekuatan alam semesta demi membangun kerajaan Mataram. Mulai dari membina hubungan dengan penguasa Kedu dan Bagelen di sisi barat Mataram, termasuk membangun kesatrian yang berhasil memiliki 1000 tentara pilih tanding dalam olah perang.
Panembahan Senopati bernama lahir Danang Sutawijaya dan merupakan putra Ki Ageng Pemanahan. Ia jugalah yang membunuh Arya Penangsang hingga mendapatkan hadiah sembara berupa tanah Mataram. Kemudian tanah Mataram itu didirikan sebuah kadipaten dengan Ki Ageng Pemanahan sebagai pemimpinnya, berjuluk Ki Ageng Mataram. Usai sang ayah wafat, tahta diambil alih oleh Danang Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senopati. Ia yang ambisius berniat mengubah Kadipaten Mataram menjadi kerajaan. Langkah itu berarti pemberontakan terhadap Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Meski begitu, keinginan Panembahan Senopati didukung Patih Ki Juru Martani sebagai penasihat dan ahli siasat. Dalam sebuah percakapan, seperti ditulis dalam Babat Tanah Jawi, Panembahan Senopati berdiskusi dengan Ki Juru Martani. "Paman, bagaimana ini sebaiknya? Saya selalu menurut. Saya ini kapal ibaratnya. Paman nahkodanya," ujarnya. Setelah memberikan nasihat, Ki Juru Martani kemudian menyarankan Panembahan Senopati untuk mencari petunjuk di pinggir Laut Selatan. Panembahan Senopati kemudian memenuhi petunjuk Ki Juru Martani. Ia kemudian berangkat ke Lipura, sekarang Parangkusumo, Kretek Bantul, Yogyakarta, untuk bertapa. Di sebuah tempat sepi, dia melihat sebuah batu hitam mengkilat yang cocok untuk dipakai meditasi. Batu indah ini dikenal sebagai Selo Gilang. Dan di batu ini pula Panembahan mendapatkan wahyu keprabon, yaitu sebuah wisik goib yang jelas dan terang berbunyi, "Kamu akan menjadi Raja Mataram sejati, mengalahkan Pajang dan kerajaan-kerajaan lain. Begitu pula dengan cucu-cucumu. Tetapi cicitmu kelak juga akan menjadi akhir kerajaan Mataram." Selesai bertapa, Panembahan Senopati menghadap Ki Juru Martani, dan Ki Juru mengatakan bahwa pekerjaan besar baru dimulai sekarang. Pekerjaan besar yang dimaksud Ki Juru adalah mencari dukungan kekuatan Adi Kodrati atau kekuatan supernatural dari alam goib. Panembahan Senopati diminta kembali pergi ke pantai Segara Kidul, Laut Selatan, dan Ki Juru sendiri pergi ke Gunung Merapi untuk bertapa. Di mata seorang Ki Juru yang waskita ini, dua tempat ini dikuasai oleh sosok penguasa di alamnya masing-masing. Penguasa samudra yaitu Kanjeng Ratu Kidul, dan penguasa gunung berapi yaitu Kiai Sapu Jagat. Dan kadang juga muncul sosok bernama Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Selain itu masih ada dua penguasa gaib lain yang perlu untuk diminta bantuan agar kerajaan Mataram ini bisa kuat, yaitu Kanjeng Sunan Lawu di timur kerajaan, dan Sang Hyang Pramoni dan di barat yang menguasai hutan Krendo Wahono. Tiba di pantai Parangkusumo, Panembahan Senopati segera berjalan di bebatuan karang di pantai. Di sebuah batu kecil dan menonjol, dia duduk dan melakukan meditasi, menyatukan semua panca indera ke satu titik dan menata batin untuk berdoa agar Tuhan semesta alam berkenan memberikan bantuan. Dikisahkan saat Panembahan Senopati mulai bertapa, Laut Selatan mendadak panas dengan disertai gulungan ombak-ombak besar. Kemudian muncullah yang disebut sebagai penguasa Laut Selatan, yakni Nyi Roro Kidul, hingga legendanya masih terus diperdengarkan di era sekarang. Nyi Roro Kidul pun mendapati bahwa kekacauan di Laut Selatan itu lantaran Panembahan Senopati yang tengah bertapa. Akibat keadaan laut yang semakin bergolak, Nyi Roro Kidul meminta Panembahan Senopati menghentikan pertapaannya.
agar laut kembali normal. Panembahan Senopati menurutinya dan laut pun segera berubah menjadi tenang. Nyi Roro Kidul akhirnya tahu Panembahan Senopati ingin menjadi raja tanah Jawa. Ia pun memberi dukungannya kepada Panembahan Senopati. Bahkan disebutkan Nyi Roro Kidul akan tetap membantu melawan musuh-musuhnya. Tuhan tentu saja punya puluhan, ratusan, jutaan, bahkan tak terhitung cara untuk membantu orang yang ingin ditolongnya. Salah satu cara itu adalah mengutus Kanjeng Ratu Kidul untuk menemui Panembahan Senopati. Sebagaimana hukum alam yang berlaku, bantuan dan pertolongan Tuhan ini pastilah ada kisah dan cerita uniknya. Nyai Roro Kidul adalah Ratu Laut Selatan yang elok rupanya. Ia adalah penguasa roh-roh laut yang tinggal di Samudra Kidul atau Samudra Hindia. Ia juga dikenal sebagai Dewi Kadita, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, yang kena kutukan sehingga kulitnya menjadi busuk dan ia lari ke laut. Kisah cinta Panembahan Senopati dan Nyai Roro Kidul bermula ketika Panembahan Senopati sedang berburu di hutan Samigaluh. Ia melihat seekor rusa yang cantik dan mengejarnya sampai ke pinggir pantai selatan. Di sana ia bertemu dengan Nyai Roro Kidul yang sebenarnya adalah rupa rusa tersebut. Nyai Roro Kidul terpikat dengan ketampanan dan kegagahan Panembahan Senopati. Ia pun mengundangnya ke istananya di dasar laut untuk menjadi suaminya. Panembahan Senopati mulanya bimbang, tetapi akhirnya ia terbuai oleh godaan Nyai Roro Kidul. Ia pun mengikuti Nyai Roro Kidul ke dalam laut dengan syarat ia tidak boleh melihat ke belakang. Namun di tengah perjalanan ia melanggar janjinya dan menoleh ke belakang. Ia terkejut melihat bahwa rusa yang ia kejar tadi ternyata adalah jelmaan Nyai Roro Kidul. Akibatnya Panembahan Senopati tidak bisa sampai ke istana Nyai Roro Kidul. Ia pun terlempar ke pantai dan pingsan. Ketika sadar, ia melihat sebuah batu besar berwarna putih bersih di dekatnya. Batu itu adalah hadiah dari Nyai Roro Kidul sebagai tanda cinta dan maafnya. Batu itu juga memiliki kekuatan untuk membantu Panembahan Senopati dalam memimpin Mataram. Panembahan Senopati pun membawa batu itu ke Kota Gede, ibu kota Mataram saat itu. Ia meletakkan batu itu di halaman istananya dan menjadikannya sebagai tempat bersemedi dan memohon petunjuk dari Tuhan. Atas izin Tuhan, Panembahan Senopati mampu mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi Mataram. Ia juga berhasil menundukkan kerajaan-kerajaan lain yang menjadi lawan atau bawahan Mataram. Meskipun tidak bisa bersatu secara fisik, Panembahan Senopati dan Nyai Roro Kidul tetap menjalin hubungan cinta yang erat secara spiritual. Mereka sering bertemu dalam mimpi atau meditasi. Nyai Roro Kidul juga selalu memberikan dukungan dan perlindungan kepada Panembahan Senopati dan kerajaannya. Munculnya legenda Nyi Roro Kidul dinilai sebagai bagian dari taktik dan siasat Ki Juru Martani untuk membangun legitimasi Panembahan Senopati menjadi raja. Sebab sebagai adipati, Panembahan Senopati sulit mendapatkan pengakuan sebagai raja. Sekalipun ia dikisahkan memiliki garis keturunan dengan Brawijaya V, terlebih ia juga bukan putra raja dan hanya anak angkat Sultan Hadiwijaya. Setelah sekian pembangkangan, Sultan Pajang Hadiwijaya alias Jagatingkir sepertinya tidak bisa lagi menoleransi sikap Panembahan Senopati. Perang pertama antara Pajang dan Mataram pun terjadi. Lokasinya di Prambanan. Setelah Senopati lancang menyelamatkan iparnya, Tumenggung Mayang,
yang dibuang ke Semarang, Sultan Pajang pun geram. Sultan Pajang yang selama ini lunak, lantas memerintahkan pasukannya untuk menyerang Mataram. Para bupati di perbatasan juga dikumpulkan. Di antara mereka adalah Adipati Tuban, Adipati Demak, dan Adipati Banten. Pasukan Pajang berangkat ke barat dan memilih berkemah di Prambanan. Upaya Panembahan Senopati untuk merubah Kadipaten Mataram menjadi Kerajaan Mataram Islam pun menimbulkan reaksi dari Kerajaan Pajang. Hingga berujung Kerajaan Pajang yang mengirimkan pasukan. Suatu ketika, Kerajaan Pajang berkekuatan 10.000 orang yang dipimpin langsung Kanjeng Sultan Hadiwijaya menggempur Kerajaan Mataram. Berkekuatan 1.000 orang dipimpin Panembahan Senopati. Di wilayah Prambanan, kedua pasukan ini bertemu dan terjadilah peperangan yang berat sebelah. Menyadari kekuatan pasukan Mataram yang kecil, Juru Martani mendapatkan wisik agar menabuh bendil Kiai Bicak, yaitu gamelan kecil. Bendil ini peninggalan Ki Ageng Selo. Bendil ini pun ada sejarahnya. Konon, sewaktu menanggap wayang dengan dalang Ki Bicak, Ki Ageng Selo jatuh hati pada istri sang dalang. Ki Ageng kemudian membunuh Kiai Bicak dan mengambil istri serta gamelan termasuk bendil. Menurut Sunan Kalijaga, bendil itu nanti akan menjadi pusaka Keraton Mataram, dan bila bendil itu dibunyikan, maka bunyinya menggelegar memenuhi angkasa dan penabuh akan menang perang. Sementara terkait jumlah pasukan yang dikumpulkan Senopati berjumlah 1.000. 300 diantaranya ditugaskan di selatan Prambanan. 300 pasukan itu dapat tugas khusus. Begitu terdengar suara letusan Gunung Merapi, mereka harus segera memukul-mukul bendil Kiai Bicak dan berteriak-teriak. Di samping itu, Senopati juga menugaskan sebagian pasukannya membuat banyak tumpukan kayu di Gunung Kidul. Nantinya, kayu-kayu akan dibakar. Suasana bendil yang ditabuh menggelegar ini pula yang kemudian terdengar oleh Kanjeng Ratu Kidul. Itu tanda bahwa Mataram butuh bantuan. Sehingga Kanjeng Ratu beserta puluhan ribu bala bantuannya datang menyerang pasukan Pajang. Sementara penguasa Gunung Merapi, yaitu Kiai Sapu Jagat, membuka kunci kawah gunung tersebut. Gunung Merapi meletus di tengah kegelapan, hujan lebat, banjir dan gempa bumi. Bala bantuan gaib yang berpadu dengan kekuatan alam yang hebat itulah yang membuat pasukan Pajang berkekuatan lebih besar itu morat-marit. Bersamaan dengan itu, tumpukan kayu yang disusun di bukit-bukit di Gunung Kidul dibakar, sehingga tampak seperti lautan api. Kombinasi antara gejala alam dan kecerdikan ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang Pajang. Sultan Pajang pun ketakutan, meskipun Adipati Tuban terus-menerus menggelorakan semangatnya. Tapi sepertinya Sultan sudah pasrah dan merasa riwayatnya akan berakhir. Dia juga yakin bahwa dirinya adalah Raja Pajang yang terakhir dan Senopati akan menjadi penggantinya. Gejala alam semakin mengerikan. Tentara Pajang lari tunggang langgang. Sultan pun demikian. Mereka menyangka musuh datang menyerang. Bala tentara Pajang yang besar itu pun tersapu bersih dalam sekejap. Sultan Hadiwijaya, sosok yang sakti mandraguna yang mudanya disebut Jagat Tingkir, dan punya guru sakti yaitu Ki Ageng Selo ini pun harus terjatuh dari gajah tunggangannya dan harus melarikan diri dalam keadaan terluka yang parah. Panembahan Senopati terus mengejar dengan 40 orang pasukan khususnya hingga masuk ke wilayah Pajang.
tahu kekuatan Panembahan yang tidak seberapa itu, pasukan Pajang yang dipimpin Benawa, anak Sultan Hadiwijaya, segera siap melakukan penghadangan dan penumpasan. Namun, Benawa diwejang sang ayah agar tidak membunuh Panembahan Senopati. "Jangan berani terhadap kakangmu, Panembahan Senopati. Karena kalau aku wafat, maka kakangmu itu yang menjadi penggantiku. Rukun dan berbaktilah kepadanya," ujar Sultan Hadiwijaya yang kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1587 atau 3 tahun setelah ayah Panembahan Senopati, Ki Ageng Pamanahan, wafat. Memang sudah menjadi takdir bahwa Sultan Hadiwijaya wafat pada tahun itu. 2 tahun berselang, Danang Sutawijaya memproklamasikan Mataram sebagai kerajaan. Ia menjadi raja dengan gelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagomo. Kerajaan Pajang pun sempat dipimpin menantu Sultan Hadiwijaya, yakni Arya Pangiri. Namun putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benowo, tak puas diri karena hanya dijadikan Adipati Jipang. Kemudian ia berkoalisi dengan Panembahan Senopati untuk menggulingkan Arya Pangiri. Usaha mengusir Arya Pangiri dari Pajang sukses pada tahun 1588. Sejak itu, Mataram benar-benar menjadi pusat kerajaan yang menggantikan kerajaan Pajang. Wallahu a'lam bishawab.